Kori Wahyuni Harton, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Riau. Berikut video PPL Psiko 1 saya dengan permasalahan rendahnya keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Dan solusi yang diterapkan adalah penerapan model pembelajaran problem based learning terintegrasi LKPD berbasis HOTS dan mind mapping. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Get ready. Kita itu bersiap. Let's pray to God. Start berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua. Yang sakit, siapa yang sakit? Azam, terus siapa lagi? Nah, sebelum kita masuk ke sistem peredaran darah, kita cross check lagi pembelajaran kita yang minggu lalu. Terakhir kita belajar apa? Kan ada apa aja? Siapa yang bisa jawab? Ada padat sama cair. Jaringan cair contohnya apa? Limpa sama darah. Berarti kita fokusnya itu sekarang ke peredaran darah. Tujuan untuk pembelajaran kita hari ini itu coba lihat di depan. Peserta didik dapat menganalisis komponen penyusun darah. Kemudian kalian dapat menganalisis penggolongan dan transfusi darah. Yang terakhir bisa menyajikan hasil karya mind mapping. Nah, proses pembelajaran kita hari ini kita menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning. Nah, coba lihat sintaknya di depan. Yang pertama itu orientasi peserta didik pada masalah. Nanti bisa akan menyampaikan masalah-masalah terkait darah. Oke? Paham? Terus yang kedua yang harus kalian lakukan adalah kalian bekerja kelompok. Bekerja kelompok berorganisasi untuk membahas tentang darah. Lanjut melakukan penyelidikan untuk mengerjakan LKPD. Lalu menyajikan hasil karya yang sudah kalian kerjakan. Dan yang terakhir kita mengevaluasi pemecahan masalah yang sudah kalian dapat. Paham sampai sini? Paham. Nah, oke. Macam-macam penilaian yang akan bisa lakukan itu ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan, ada penilaian kognitif atau pengetahuan. Coba lihat gambar di depan ini. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah. Nah, sebelum kita masuk, coba perhatikan dulu. Ini gambar apa ya? Siapa yang bisa ke depan jelaskan ada gambar apa aja di depan sini? Jadi ini ada komponen-komponen darah. Oke. Ada empat. Ada apa aja? Darah merah, ada kulit. Oke. Terus ada sel darah putih. Iya. Ada kulit. Terus ada ini ada plasmanya. Sama ini ada komposit atau pembuluh. Oke, good. Nah, sekarang Miss ada satu kasus yang harus kalian pecahkan. Coba lihat. Beginilah nasib Badria warga perhatikan ya kasus ini. Tihuk, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Sekarang ia hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur. Kondisinya bermula sejak 29 Februari lalu. Karena diabetes, Badria dirawat di Rumah Sakit Arutok Semawe. Untuk menstabilkan kondisi tubuh, ia harus menerima transfusi. Namun ternyata darah yang ditransfusi berbeda dengan golongan darahnya. Badria yang bergolongan darah O menerima transfusi darah golongan B. Akibatnya wanita parubaya ini mengalami kejang, muntah, dan kias lemah. Rencananya pihak keluarga akan membawa Badria ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh untuk mendapatkan pengobatan yang intensif. Untuk lebih tahunya bagaimana golongan darah itu seharusnya, golongan darah mana harus menerima golongan darah mana. Nah, Miss ada yang harus kalian kerjakan. Silahkan dulu duduk berkelompok. Duduk dengan kelompok yang sudah Miss tentukan kemarin. Silahkan. 2 menit, ayo bergerak. Kemudian yang harus kalian lakukan adalah kalian baca dulu wacana yang ada di LKPD ini. Silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya apa
masalah yang dibahas, apa solusinya, dan apa penyebab. Untuk membuat mind mapping, silahkan diambil satu. Nanti masalah yang dibahas adalah kesalahan transfusi darah. Kemudian penyebabnya apa? Dibahas kenapa sih kok bisa salah? Nah, terus apa sih solusi sebenarnya yang harus dilakukan? Paham sampai situ? Sekarang karena sudah selesai, kita masuk ke tahap mempresentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan. Nah, salah kelompok siapa yang mau angkat tangan maju ke depan? Alif, yuk silakan. Silakan nanti di cross check apakah sama atau tidak, oke? Virus yang ada pada tubuh dan sebagai imun pada tubuh. Ya. Dan ketiga, trombosit atau tim darah. Oke. Artinya mencegah kehilangan darah pada tubuh manusia yang luka. Bagiannya berarti maksudnya Darah. komponen darah. Oke, silakan didengarkan dulu. Jadi kami sudah merangkum untuk sistem peredaran darah. Yang pertama, komponen darah itu terdiri atas sel darah merah, sel darah putih, plasma darah serta trombosit. Oke. Dan setelah itu kami sudah meneliti jumlah komponen-komponen tersebut. Untuk sel darah merah berjumlah sekitar 4 sampai 6 juta. Sedangkan sel darah putih berjumlah sekitar 4.800 sampai dengan 10.000. Kemudian plasma darah itu tidak memiliki jumlah atau tidak tentu. Sementara trombosit memiliki jumlah sekitar 150.000 sampai dengan 400.000. Dan setelah itu kami sudah meneliti fungsi tersebut. Jadi sel darah merah berfungsi sebagai transport oksigen, sedangkan sel darah putih sebagai imunitas atau daya tahan tubuh. Plasma darah berfungsi sebagai memperkuat sel-sel darah, dan trombosit sebagai berperan dalam proses pembekuan darah. Kemudian dari itu masa hidupnya juga sudah kami teliti. Untuk sel darah merah sekitar 100 sampai 120 hari, sel darah putih sekitar 50 sampai 60 hari. Kemudian plasma darah. Berarti permasalahannya adalah salah transfusi golongan darah karena tidak telitinya dari pihak pengadaan untuk transfusi darahnya. Kemudian solusi yang diambil adalah pencucian darah dulu supaya darahnya bersih ya. Kemudian kalau dari kelompok kalian ada yang berbeda kalian? Ada? Sama? Nah, oke, coba diperhatikan lagi. Ini ada gambar apa aja? Sel darah merah. Fungsinya? Oke, untuk oksigen ya, pengantar oksigen dari paru. Kemudian kalau yang ini sel darah putih untuk imunitas bisa. Kemudian yang di bawahnya apa? Trombosit. Gunanya untuk pembekuan darah. Yang di bawahnya apa yang kuning-kuning? Plasma. Plasma darah. Fungsinya untuk Ngatur tekan osmosis. mengairkan sehari-hari makanan. Kalau Alif apa fungsinya? Nah, itu ngatur tekanan osmosis. Bisa untuk tekanan osmosis. Oke, clear untuk nomor 2. Clear. Clear. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini ada penelitian. Nah, penelitian si Azam 1, si Billy 1. Si Azam meneliti hasil gambarnya itu ada sel darah merah, kemudian ada sel darah putih. Bagian apa sel darah putihnya Kalinda? Yang ini, yang si Billy? Neutrofil. Kemudian ada trombosit. Nah, kalau si Azam hasil darahnya apa? Ada eritrosit, ada neutrofil, dan ada eosinofil. Nah, kira-kira mana yang paling benar, si Billy apa si Azam? Billy. Kenapa? Nah, karena Billy bisa meneliti ketiga-tiga komponen. Jadi si Azam ini salah nggak sih? Salah. Jadi si Azam salah.
Nah, si Azam berarti penelitiannya belum sempurna karena dia bisa belum menemukan yang namanya trombosit di dalam darah si yang dia teliti. Oke, clear yang untuk nomor 3? Sekarang kesimpulan dari LKPD. Siapa yang bisa ke depan untuk menyimpulkan apa sih yang udah kalian dapat dari kalian mengerjakan itu? Siapa yang bisa? Ayo. Silakan. Alif. Oke, Alif lagi. Tepuk tangan dulu untuk Alif. Oke, berarti dari yang udah Alif lakukan, apa sih yang udah Alif dapat? Itu adalah ibu untuk pengulangan darah dari resus A, B, AB, dan O. Oke. Komponen darah dan fungsinya, nama kantinnya juga. Jadi yang sudah kita lakukan hari ini adalah kita udah tahu dulu komponen darah itu apa aja kan? Ada darah merah, darah putih, plasma dan trombosit. Untuk fungsinya udah tahu semua? Sudah. Masa hidupnya udah tahu? Sudah. Yang paling lama masa hidupnya siapa? Saudara berapa? 120 hari. Yang berfungsi untuk imunitas siapa? Saudara putih. Yang berfungsi pembekuan darah? Trombosit. Oke, good. Darah. Oke. Paham semua untuk yang penggolongan darah, komponen darah? Paham. Kalau sudah paham, berarti bisa kita post test kan? Sudah? Naomi? Oke. Silakan. Nah, Rabu depan kita lanjut berarti ke alat-alat peredaran darah. Oh, kalian sudah baca modul yang ada, yang sudah dikirim dibaca. Kemudian buku cetaknya juga dibaca. Oke? Minggu depan misalkan tanya jawab dulu tentang alat-alat peredaran darah. Oke, di skor ada beberapa reward untuk kelompok terbaik. Kelompok terbaik 1 kita kasih untuk kelompok Alif. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Untuk pelajaran besok sudah ada. Oke, kalau tidak ada kita ucapkan alhamdulillah karena sudah selesai menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.